saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pesantren dan Dakwah Islam di Indonesia. Baik, kita mulai dari pengertian pesantren. Secara definisi, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat Islam. Secara terminologis, dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren adalah merupakan tempat di mana dimensi ekstorik atau penghayatan secara lahir Islam diajarkan. Dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Pendidikan tradisional di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok. Barangkali istilah pondok berasal dari kata Arab fauduk yang berarti pesanggrahan atau penginapan bagi para mufasir. Menurut Hasbullah, ada 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, yaitu yang pertama, pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan cara non-klasikal atau sistem bandungan dan sorogan, di mana seorang kiai mengajarkan santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama besar sejak abad pertengahan. Para santri pada pondok pesantren bentuk ini biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama yang telah disediakan. Yang kedua, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren, tetapi para santrinya tidak disediakan asrama di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekeliling pesantren atau santri kalong, di mana cara dan metode pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri yang berduyun-duyun pada waktu tertentu. Baik, yang ketiga, pondok pesantren yang merupakan lembaga gabungan antara sistem pendidikan pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorogan ataupun wetonan dengan para santri disediakan asrama ataupun merupakan kalong. Pondok pesantren seperti ini bisa disebut dengan pondok modern. Selain menyelenggarakan pendidikan non-formal, juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan sekolah umum dalam berbagai banyak tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat. Baik, adapun sejarah lahirnya pesantren di Indonesia. Dalam catatan sejarah, berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai yang menetap atau bermukim di suatu tempat. Kemudian datanglah santri yang ingin belajar kepadanya, turut pula bermukmin di tempat itu. Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama oleh para santri dengan dukungan masyarakat di sekitarnya. Hal ini memungkinkan kehidupan pesantren bisa berjalan stabil tanpa dipengaruhi oleh gejolak ekonomi di luar. Pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Karena itu pondok pesantren adalah satu tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan murid, kiai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya. Nasihatnya didengar, petuahnya direnungkan, dan fatwanya diikuti. Bukan bertujuan mengkultuskan pribadi manusia, melainkan karena akhlak mulia dan kedalaman ilmunya.
Kearifan kiai memunculkan keluruhan tradisi pesantren yang hingga kini berkembang di tengah kemasyarakatan yang luas. Jauh daripada itu, para ulama pesantren berjuang atas dasar kemaslahatan bangsa, bahkan skala global. Prinsip kemerdekaan bangsa yang akan muncul kemaslahatan bersama harus diperjuangkan dengan bersama-sama. Ulama pesantren berperan sebagai penggerak rakyat melawan penjajah, bahkan selain sebagai tempat menempa ilmu-ilmu agama dan wadah pergerakan nasional, pesantren juga sebagai tempat penyemaian kecintaan santri dan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya. Dalam kondisi terjajah, prinsip kecintaan tanah air merupakan aktualisasi nilai-nilai agama sehingga perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia merupakan panggilan agama. Dalam tradisi pesantren, dikenal sebuah sistem ijazah yang bentuknya tidak seperti yang masyarakat kenal dalam sistem sekolah. Ijazah model pesantren berbentuk pencantuman nama dalam suatu daftar rantai transmisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh gurunya terhadap muridnya yang telah menyelesaikan pelajaran dan ilmu dengan baik tentang buku atau kitab tertentu. Dari sanad yang disahkan melalui ijazah itu, seorang murid dianggap telah menguasai dan punya otoritas mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Tradisi ijazah ini hanya dikeluarkan untuk murid-murid tingkat tinggi dan hanya mengenai kitab-kitab besar dan masyhur. Para murid yang telah mencapai tingkat yang cukup tinggi disarankan untuk membuka pengajian, sedangkan yang memiliki ijazah biasanya dibantu untuk mendirikan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman ilmu agama dengan pemahaman yang baik dan benar yang berasal dari ilmunya para ulama dapat menumbuhkan kearifan bangsa. Kesemuanya itu tidak lepas dari keluhuran tradisi pesantren. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.